Bertemu Nona Xiaoyi. Di area pelelangan tersebut, tampak masih sepi karena tidak ada kegiatan pelelangan yang berlangsung. Li Yuan kemudian naik ke lantai 2 untuk mencari benda yang membuatnya tertarik untuk ia miliki. Di lantai 2 ia melihat barisan rak yang berisi senjata dan berbagai peralatan untuk pertempuran, ada juga rak khusus yang memuat jimat dan beberapa benda gaib lainnya. Koleksi barang yang dijual oleh Paviliun Angsa Mas sangat bervariasi, membuat pengunjungnya merasa puas dengan aneka barang yang disediakan. Tanpa membuang waktu, Li Yuan menuju ke lantai 3 di mana banyak buku bela diri serta obat-obatan dijual. Dibandingkan lantai kedua, lantai ketiga lebih sepi pengunjung. Pada saat ini beberapa orang pemuda dari klan Li yang sebelumnya bertemu dengan Li Yuan kini melihat pergerakan Li Yuan yang menuju lantai paling atas tersebut. Aneh bagaimana ia bisa sembuh? Tanya seorang pemuda kepada dua rekannya. Entahlah, seharusnya ia sudah tewas, seandainya hidup pun ia akan mengalami cacat dan tiannya, jawab yang lainnya. Seharusnya Li Feng membunuhnya saja di atas panggung pertandingan saat itu daripada ia hidup pun hanya membuat malu klan Li, ujar salah seorang pemuda tersebut. Percakapan mereka pelan, namun beberapa orang pengunjung lainnya masih dapat mendengarnya. Kalian para pemuda klan Li, kenapa masih berpura-pura? Ucap seorang pengunjung. Apa maksudmu? Tanya seorang pemuda dari klan Li. Kalian jangan pura-pura bodoh, baru saja orang yang kalian bicarakan sudah menghajar Tuan Muda Liu Sang dengan cukup parah, ucap seorang pengunjung tersebut. Apa kau tidak salah bicara? Ucap pemuda klan Li dengan tidak percaya. Bahkan dua orang pemuda lainnya sempat tercengang mendengar ucapan dari pengunjung tersebut, sulit mempercayai berita seperti ini. Jika itu di masa lalu maka hal itu bisa saja terjadi namun dengan keadaan Li Yuan saat ini mustahil hal tersebut bisa terjadi. Ketiga pemuda yang berasal dari klan Li tersebut hanya terdiam, seolah melihat hantu mereka memikirkan sosok Li Yuan yang sebelumnya sempat mereka remehkan. Sebaiknya kita segera pulang dan melaporkan hal ini kepada yang lainnya, ucap seorang pemuda. Sebaiknya demikian, sebelum masalah ini melebar, sahut yang lainnya dengan semangat. Setelah berunding sesaat, mereka bertiga segera pergi meninggalkan Paviliun Angsa Mas tanpa membeli apapun. Sementara Li Yuan yang kini masih berada di lantai 3 tengah asyik memilih beberapa buku segera dihampiri oleh seorang gadis seumurannya. Sejak kapan Tuan Muda dari klan Li suka membaca? Tanya wanita tersebut dari arah belakang. Menyadari kedatangan seorang wanita, Li Yuan segera menyudahi membaca dan membalikkan badannya. Setelah mengingat beberapa bagian ingatannya Li Yuan kemudian berkata, "Oh Nona Xiaoyi, bagaimana kabar Anda?" "Aku baik-baik saja, hanya sedikit heran dengan kondisimu," ucap Xiaoyi. "Sejak kapan Nona besar sepertimu tertarik padaku?" Ujar Li Yuan dengan ekspresi wajah yang terlihat sangat santai. Namun Xiaoyi tampak memerah, ia menyadari jika Li Yuan saat ini tengah menatapnya dengan lekat. "Bisakah kau singkirkan tatapan matamu itu?" ucap Xiaoyi dengan sedikit canggung. "Bagaimana bisa aku mengabaikan kecantikan di hadapanku begitu saja?" ucap Li Yuan sambil berlalu pergi. Mendengar ucapan dari Li Yuan wajah Xiaoyi langsung kembali memerah, ia tidak menyangka jika Li Yuan kini berani menggodanya. Sebelumnya Li Yuan terkenal dingin dan tidak tertarik dengan wanita, meski akhirnya keluarga Xiu menawarkan Xiu Juan untuk ditunangkan dengan Li Yuan yang memiliki bakat bagus. "Apa yang terjadi pada diriku?" gumam Xiaoyi saat melihat Li Yuan yang sudah menjauh darinya. "Bodoh, bukankah aku ingin mengetahui rahasia kesembuhan dirinya?" ucap Xiaoyi pelan. Li Yuan kemudian berjalan menuruni tangga menuju lantai pertama untuk menuju petugas pembayaran. Di tangannya Li Yuan membawa dua buah kitab, setelah memeriksanya sebentar ia tertarik dengan kitab yang mempelajari teknik penyembunyian aura. Kitab itu tampak usang karena sudah lama berada di Paviliun Angsa Mas tanpa ada yang mau membelinya. Para kultivator lebih senang menunjukkan kekuatan aslinya ketimbang menutupinya, dengan demikian mereka bisa berjalan dengan bebas dan mengukur kekuatan setiap orang. Selain kitab penyembunyian aura Li Yuan juga menginginkan sebuah kitab pengetahuan umum lengkap yang memuat tentang informasi alam fana ini. Di dalam ingatannya informasi tersebut sangat terbatas, pemilik tubuh sebelumnya tidak tertarik dengan dunia luar. Memorinya hanya termuat kotak kiang dan beberapa kotak kecil lainnya. "Berapa harga dua kitab ini?" tanya Li Yuan kepada petugas yang menjaga tempat tersebut. 200 tael emas, jawab petugas tersebut dengan wajah senang. Ia merasa senang ternyata buku yang ia anggap tidak berharga kini diminati oleh pembeli yang masih muda. Benua biru. Selain kitab penyembunyian aura Li Yuan juga menginginkan sebuah kitab pengetahuan umum lengkap yang memuat tentang informasi alam fana ini. Di dalam ingatannya informasi tersebut sangat terbatas, pemilik tubuh sebelumnya tidak tertarik dengan dunia luar. Memorinya hanya termuat kotak kiang dan beberapa kotak kecil lainnya. "Berapa harga dua kitab ini?"
Tanya Li Yuan kepada petugas yang menjaga tempat tersebut. 200 tael emas, jawab petugas tersebut dengan wajah senang. Ia merasa senang ternyata buku yang ia anggap tidak berharga kini diminati oleh pembeli yang masih muda. Li Yuan membutuhkan kitab tersebut untuk menyamarkan kultivasinya, sedangkan kitab pengetahuan umum yang ingin ia miliki adalah sebagai pengetahuan dasar hidup di alam fana. Sebelum melakukan banyak hal, Li Yuan ingin memastikan segala sesuatunya terlebih dahulu. Li Yuan sedikit mengernyitkan dahi saat ia mendengar tentang harga yang ditawarkan. Meskipun ia memiliki cukup uang namun mengeluarkan uang sejumlah tersebut membuat hatinya cukup berdarah. Bagaimana dengan 100 tael emas, ucap Li Yuan menawarkan harga. Penjaga terdiam sejenak, lalu tanpa sengaja ia melihat Nona Xiaoyi yang menganggukkan kepala dari kejauhan. Baiklah tuan, kau kali ini sangat beruntung, ucap penjaga tersebut. Li Yuan segera menyelesaikan pembayaran. Setelah itu ia segera bergegas pergi meninggalkan paviliun angsa emas. Nona, apakah tidak masalah? Tanya penjaga toko tersebut saat Xiao Yi menghampirinya. Kitab apa yang ia pilih? Tanya Xiao Yi mengacuhkan sikap penjaga toko yang cemas. Kitab teknik penyembunyian kultivasi dan juga kitab pengetahuan umum, jawab pelayan tersebut. Hah? Kupikir ia memilih kitab bela diri tingkat tinggi, ucap Xiao Yi dengan terkejut. Aku tidak mengerti dengan jalan pikiran orang itu, bukankah ia selalu menonjolkan kultivasinya selama ini? Gumam Xiao Yi dengan heran. Sementara itu berita tentang terlukanya Tuan Muda Liu telah menyebar luas di kota Qiang, banyak yang tidak menyangka dan tidak percaya dengan keadaan yang berubah dalam tempo singkat tersebut. Bahkan Li Feng yang sebelumnya telah melukai Li Yuan dengan sangat parah bergeming, ia jelas tidak percaya atas berita yang baru saja ia dengar dari ketiga orang pemuda klan Li yang bertemu dengan Li Yuan di paviliun angsa emas. Apakah kalian yakin jika itu adalah Li Yuan? Tanya Li Feng dengan ekspresi rumit. Ya tentu saja kami yakin, bahkan ia sempat menyapa kami dengan begitu santainya, ucap salah seorang dari tiga pemuda klan Li tersebut. Apa yang hendak ia cari di tempat itu? Tanya Li Feng dengan penasaran. Menurutnya jika itu benar Li Yuan maka lantai yang seharusnya ia tuju adalah lantai 3, tempat di mana berada obat-obatan dan ramuan herbal dijual. Ia menuju lantai 3, jawab pemuda itu lagi. Oh, sesuai dugaanku. Sepertinya ia sedang mencari obat atau ramuan khusus untuk menyembuhkan luka-lukanya, ujar Li Feng penuh percaya diri. Sepertinya demikian, sahut beberapa orang lainnya. Di dalam kediamannya kini Li Yuan tengah mempelajari teknik pengendalian energi Qi. Meskipun tidak sulit bagi Li Yuan namun ia butuh waktu hampir seharian untuk membiasakan diri menggunakan teknik tersebut. Li Fu sebagai ayah Li Yuan cukup kaget mendengar berita tentang terlukanya Liu Sang. Berita tersebut baru saja ia dapatkan dari seorang pengawal keluarga Li. Apakah kau yakin dengan berita tersebut? Tanya Li Fu. Benar Penatua, dalam kejadian tersebut banyak masyarakat yang menjadi saksi mata, ucap pengawal keluarga Li tersebut. Hahaha. Ternyata langit benar-benar mengabulkan doaku, ucap Li Fu dengan wajah gembira. Apakah ini tidak akan menjadi masalah Penatua? Tanya pengawal tersebut dengan sopan. Biarkan saja, masalah klan Liu adalah hal yang sudah lumrah. Apapun sebabnya, bentrokan kedua keluarga takkan bisa dihindari, ucap Li Fu dengan santai. Bagaimana Li Yuan melakukannya? Gumam Li Fu yang tetap memiliki keterkejutan. Ia menyembunyikan hal tersebut dari pengawalnya agar tidak terlihat bodoh. Li Fu jelas heran dengan kekuatan putranya yang sudah kembali seperti semula. Jika ia bisa mengalahkan tuan muda keluarga Liu maka sama saja tubuh Li Yuan sudah kembali sehat seutuhnya. Saat hari sudah gelap, Li Yuan sudah keluar dari kamarnya. Ia ingin menemui ayahnya dan berbicara banyak hal. Selama beberapa minggu sejak dibangkitkan ia tidak memiliki kesempatan untuk berbincang-bincang dengan ayahnya di alam fana ini. Setelah membaca kitab pengetahuan umum yang ia dapatkan dari paviliun angsa emas, wawasan Li Yuan tentang alam fana jadi bertambah. Bahkan ia juga jadi paham tentang sejarah alam fana yang pernah berlaku di masa lalu. Alam fana yang didiami oleh Li Yuan saat ini berada pada satu benua biru yang sangat luas. Ada 5 wilayah pembagian, yakni Barat, Timur, Utara, Selatan dan Tengah. Sementara yang Li Yuan tinggali berada pada wilayah Timur, seringkali disebut juga sebagai benua Timur. Setelah membaca banyak hal, Li Yuan menyimpan kitab pengetahuan tersebut di atas meja kecil yang terdapat di samping ranjangnya. Hai putraku, bagaimana bisa kekuatanmu hilang begitu saja? Ayah tidak merasakan fluktuasi Qi di dalam tubuhmu, ucap Li Fu dengan panik. Hal ini berbeda dengan cerita pengawal keluarga Li tadi siang, karena Li Fu jelas merasakan jika putranya jelas nampak seperti orang biasa. Salam ayah, maaf mengejutkan dirimu, ucap Li Yuan sambil melepaskan aura pendekar raja tahap akhir. Apa?
Ternyata tidak hanya pulih tetapi kekuatanmu juga naik satu tingkat, ucap ayahnya dengan senang. Terima kasih ayah, ucap Li Yuan dengan hormat. Bagaimana keadaanmu sekarang? Ayah dengar kau baru saja menghajar putra Patriark Liu. Tanya ayahnya dengan nada penasaran. Benar ayah, jawab Li Yuan dengan jujur. Hahaha, bagus. Itu baru putraku, tidak sia-sia ayah menaruh harapan padamu, kata ayahnya sambil menepuk pundak Li Yuan. Biar tahu rasa keluarga Xiu itu, betapa bodohnya ia memutuskan tali pertunangan denganmu, ucap Li Fu dengan nada menahan jengkel. Sudahlah ayah, aku juga sudah tidak mempedulikan wanita seperti itu. Seperti yang aku bilang sebelumnya bahwa ia tidak layak mendampingi diriku di masa depan, ucap Li Yuan dengan mantap. Li Yuan yang sebelumnya pernah memiliki dua orang istri seperti Yue Hao dan Fang Yin saat di alam langit, tentu ia memiliki standar yang tinggi. Wajar saja jika Li Yuan tidak tertarik dan mudah membatalkan pertunangannya dengan Xiu Juan. Sekarang apa yang kau ingin lakukan? Tanya ayahnya kepada Li Yuan. Aku hanya ingin melatih diri agar menjadi lebih kuat, jawab Li Yuan. Jika demikian kau harus masuk sekte, ucap Li Fu dengan enteng. Tidak perlu seperti itu, aku hanya membutuhkan tempat yang tenang untuk berkultivasi dan tentunya aku harus mencari pengalaman di luar, jawab Li Yuan dengan lugas. Oh, menarik. Tidak kusangka putraku bisa berpikir sejauh itu, ucap Li Fu sambil merenungkan sesuatu. Organisasi Tujuh Hantu. Apakah tidak sebaiknya kau pikirkan kembali tentang keputusanmu? Apalagi sebentar lagi akan ada perekrutan murid di Sekte Pedang Biru dan juga Sekte Raja Wali Emas, Li Fu bertanya dengan hati-hati, ia juga tidak memaksa Li Yuan. Namun menurut pertimbangan ayahnya, Li Yuan harus berkembang di luar keluarga Li. Selama ini ia selalu belajar bela diri dan berkultivasi melalui bimbingan yang diberikan oleh Li Fu. Sebagai keluarga kelas atas, klan Li tentu memiliki segudang warisan ilmu bela diri serta teknik kultivasi yang membuat keluarga lain menjadi iri. Keadaan tersebut tentunya masih berada di bawah situasi sekte yang memiliki sumber daya dan koneksi yang jauh lebih luas, apalagi suatu kerajaan tertentu seringkali berada di belakang sekte dalam mendapatkan dukungan sumber daya terbaik. Mendengar perkataan ayahnya, Li Yuan sedikit tertarik. Mulanya ia mengatakan ingin berkultivasi mandiri, namun setelah ia berpikir logis ia tidak boleh egois pada dirinya sendiri. Li Yuan bisa dikatakan sebagai pendekar jenius. Dalam usianya yang masih tergolong muda dan bermodalkan keyakinan serta kemauan yang keras ia sudah menjadi pemuda nomor satu di kota Qiang. Dalam ingatan tubuh alam fana ia mengenal beberapa nama sekte besar seperti Sekte Raja Wali Emas dan juga Sekte Pedang Biru. Sebagai sekte besar, keduanya sering menjadi incaran para remaja yang sudah memiliki kemampuan bela diri dan mampu membuka jalan kultivasinya. Biasanya mereka sudah bisa masuk ke sekte pada usia 10 tahun, di mana mereka mulai menapaki dunia kultivasi di ranah prajurit tingkat awal. Mereka yang memasuki sekte biasanya bertujuan untuk menjadi seorang kultivator, sedangkan bagi mereka yang hanya ingin belajar bela diri dasar cukup di klan masing-masing. Meskipun setiap klan memiliki kemampuan dan rahasianya masing-masing, kemajuan mereka tidak sepesat sekte yang selalu berupaya untuk mengembangkan teknik olah tubuh atau tenaga dalam yang biasa disebut Qi. Baiklah ayah, hanya saja aku masih butuh waktu untuk memilih sekte yang akan menjadi tujuanku. Selain itu untuk beberapa saat aku juga membutuhkan tempat yang tenang untuk berkultivasi dan tentunya aku harus mencari pengalaman di luar, jawab Li Yuan dengan lugas, ia berpikir untuk segera meningkatkan ranah kultivasinya. Tidak masalah. Ayah akan memberikan waktu dan kesempatan buatmu untuk memberikan kejutan kepada ayah, ucap Li Fu sambil tersenyum cerah. Pada saat ini Li Fu merasa putranya lebih terbuka dalam menyampaikan gagasan, tidak seperti sebelumnya yang begitu keras dalam suatu pandangan. Namun Li Fu yakin dengan kualifikasi Li Yuan saat ini ia bisa dengan mudah masuk ke sekte mana saja meskipun itu dimulai dari murid luar. Sementara Li Yuan sendiri memiliki pengalaman di kehidupan lainnya, ia pernah belajar di sekte Lauhu tempat di mana ia memulai perjalanannya hingga ia dikenal sebagai sosok legenda termuda di alam langit. Pengalaman hidup tersebut ia jadikan pegangan, apalagi dengan tubuh lemah seperti sekarang ini Li Yuan harus menerapkan strategi yang berkesinambungan dalam mengejar kultivasinya. Waktu pun kembali berlalu dengan cepat, di kota Qiang berita tentang terlukanya Liu Sang telah menjadi perbincangan hangat selama 1 minggu terakhir. Kendati demikian, baik klan Li maupun klan Liu masih menahan diri terhadap peristiwa tersebut. Informasi tersebut beredar dari mulut ke mulut, dari satu kedai makan satu ke kedai makan lainnya. Namun banyak pihak yang menduga jika air tidak setenang di permukaan, badai dengan kekuatan besar kini seperti tertutupi kabut. Konflik terbuka di masa depan hanyalah masalah waktu, kedua klan pun tentunya bukanlah kekuatan sederhana yang baru lahir kemarin sore.
Selain itu tanpa ada yang mengetahui lebih jauh, kekesalan Liu Sang terhadap Li Yuan telah menimbulkan masalah tersendiri. Sebagai seorang patriark, tentunya Liu Sanfeng sangat memahami kondisi putranya dan ia secara diam-diam telah menyewa pembunuh dari organisasi Tujuh Hantu. Sebagai kelompok hitam sekaligus pembunuh bayaran, organisasi Tujuh Hantu kerap beraksi untuk memuaskan orang-orang yang membayarnya dengan harga yang mahal. Organisasi Tujuh Hantu juga tersebar dengan rapi di 5 wilayah yang berada di benua biru dengan kepala divisi yang mengendalikannya. Dalam hal ini Patriark Liu telah membayar salah satu utusan cabang untuk memusnahkan Li Yuan dimanapun ia berada. Sesuai namanya, organisasi Tujuh Hantu terdiri atas 7 orang pemimpin divisi. Di mana setiap satu orang pemimpin divisi memiliki tingkat kultivasi setara dengan ketua sekte pedang biru, bahkan mereka juga memiliki ketua yang sangat misterius dengan kekuatan yang tidak bisa diukur. Hanya saja ada selentingan jika ketua organisasi Tujuh Hantu kini sedang memulihkan diri akibat pertarungan sengit melawan salah seorang tetua sekte Raja Wali Emas. Sama dengan ketua organisasi Tujuh Hantu, keberadaan tetua sekte yang dipanggil dengan tetua Luo tersebut juga tidak kalah misteriusnya. Bahkan sekte Raja Wali Emas sendiri tidak leluasa menemukan tetua tersebut, dengan statusnya yang tidak biasa itulah konon keberadaannya terkadang dianggap sebagai mitos saja. Di kehidupan saat ini keberadaan orang-orang seperti mereka sangat dirahasiakan, bahkan pasukan keamanan kota Qiang saja tidak berani berurusan kepada mereka. Masing-masing ketua divisi tersebut memiliki ranah kultivasi yang setara dengan seorang penatua di sekte besar mustahil bagi mereka untuk menyinggung kekuatan seperti itu. Jadi sudah bisa dipastikan, jika ingin berurusan dengan organisasi Tujuh Hantu harus memiliki akses rahasia serta sumber daya yang cukup. Tetapi bagi Patriark Klan Liu hal tersebut bukanlah masalah besar, ia dengan mudah mengeluarkan 1000 tael emas untuk nyawa Li Yuan. Namun serapat apapun Patriark Liu menyembunyikan hal itu, berita tersebut tiba di meja Xiao Yi tanpa kurang apapun. Sebagai pengelola paviliun angsa Mas ia memiliki akses dan layanan dari berbagai pihak. Teknologi buatan manusia pada saat ini mulai tercipta dengan baik, seperti adanya giok penyampai informasi bisa mengalahkan metode persuratan yang mengandalkan burung merpati. Mendengar informasi terbaru dari orang kepercayaannya, membuat Xiao Yi merasa sangat khawatir dengan keselamatan Li Yuan yang kini mulai mengusik hatinya. Entah sejak kapan ia mulai tertarik dengan kepribadian Li Yuan yang menurutnya bisa diandalkan di masa depan. Pada saat ini dari sudut pandang Xiao Yi, meskipun klan Li kuat tetapi sudah menjadi rahasia umum jika telah terjadi perselisihan antara Patriark klan Li dengan Penatua Li Fu. Jadi Xiao Yi bisa menyimpulkan jika Li Yuan benar-benar dalam situasi yang sulit, ayahnya tidak serta-merta mendapat dukungan dari klan Li. Justru sebaliknya, Patriark Li ingin menyingkirkan Li Fu bagaimanapun caranya. Apalagi dengan adanya organisasi Tujuh Hantu, bukankah itu sama saja memuluskan rencana Patriark Li? Bertemu Xiao Yi kembali. Selama beberapa hari berikutnya Li Yuan berkultivasi dengan tenang, ia tidak mengetahui jika ada bahaya besar yang tengah mengintainya di luar. Di bawah bantuan sumber daya dari ayahnya, membuat Li Yuan mengalami kemajuan yang cukup pesat. Meskipun tidak mengalami penerobosan namun kekuatannya menjadi lebih stabil dari sebelumnya. Pada titik tertentu Li Yuan dapat merasakan teknik kultivasinya tidak dapat berjalan dengan sempurna, hal ini dikarenakan tipisnya esensi Qi murni yang terdapat di kota Qiang. Keesokan paginya Li Yuan membuka kedua matanya dan menuntaskan kultivasinya yang sudah berlangsung sejak beberapa hari terakhir. Li Yuan dapat merasakan jika kekuatannya semakin stabil dan juga auranya menjadi semakin kuat meskipun tidak mengalami penerobosan. Dari sorot matanya memancarkan kepercayaan diri yang tinggi, namun di balik hal tersebut seperti terdapat ketenangan yang memanjakan dan membuat orang terbuai. Tanpa disadari, kemampuan spiritual yang mengandung kekuatan yang jiwa telah terbuka seiring meningkatnya kemampuan Li Yuan. Sepertinya aku harus segera bergabung ke sekte, atau setidaknya aku harus mencari tempat untuk berlatih secara sembunyi, gumam Li Yuan sambil merenung. Ada dua pilihan sekte bela diri yang membuatnya tertarik. Jika ia menggunakan teknik tangan kosong maka yang ia perlu tuju adalah sekte Raja Wali Emas. Namun jika ingin mengasah keahlian berpedang tentu sekte pedang biru menjadi pilihan terbaik. Li Yuan tertarik dengan sekte Raja Wali Emas untuk mengembangkan tenaga dalamnya, di kehidupan ini ia merasakan perbedaan di tubuhnya. Setelah berhasil berkultivasi kembali, Li Yuan menyadari jika di dalam tubuhnya terdapat beberapa lingkaran yang disebut dengan penanda tenaga dalam. Untuk menjadi seorang kultivator, seseorang harus memiliki tenaga dalam yang biasanya dicirikan dengan lingkaran. Hal ini dikarenakan setiap kultivator yang berlatih tenaga dalam akan menghasilkan satu lingkaran kecil di dalam dirinya.
Tenaga dalam atau ki bisa diasah menjadi lebih kuat hingga seseorang akhirnya mampu melampaui batas kemampuannya sendiri. Namun ki juga bisa hilang apabila seseorang menerima luka yang sangat serius dari lawan yang dihadapi. Kejadian menghilangnya tenaga dalam tentu pernah dialami oleh Li Yuan akibat luka yang dialaminya saat berhadapan dengan Li Feng di ajang pencarian bakat klan Li. Dalam hal ini Li Yuan asli malah meninggal dan digantikan oleh sosok reinkarnasi dirinya yang justru berasal dari alam langit. Seorang kultivator yang berkultivasi selama 2 atau 3 tahun biasanya akan membentuk satu lingkaran tenaga dalam, tetapi bagi mereka yang berbakat akan mampu mencapai lingkaran kecil tersebut hanya dalam tempo 1 tahun. Bahkan pada kasus tertentu, seseorang yang mendapatkan julukan jenius bisa menciptakan satu lingkaran energi tenaga dalam kurang dari 1 tahun. Sebelumnya Li Yuan tidak terlalu memperhatikan, namun kini lingkaran tersebut dapat ia rasakan sendiri setelah kekuatannya benar-benar stabil di ranah pendekar raja tingkat akhir. Di dunia ini juga tidak hanya mengandalkan esensi ki, untuk memperoleh ilmu tenaga dalam yang tinggi seorang kultivator juga bisa menggunakan pil, ramuan herbal khusus serta benda-benda ajaib yang bisa didapatkan sesuai dengan keberuntungan. Warisan dari pusaka kuno seringkali mengandung kekuatan tenaga dalam yang sangat besar dan berguna untuk meningkatkan kekuatan secara signifikan. Kini usia Li Yuan sudah mulai menginjak masa dewasa, namun ia belum menentukan jalan hidupnya untuk menjadi kultivator. Sementara dalam beberapa hari terakhir terdengar kabar jika Li Feng dan beberapa antek-anteknya sudah mendapatkan tiket untuk bergabung dengan Sekte Pedang Biru, mereka sepakat untuk meningkatkan kemampuan berpedangnya. Patriark Li memberikan token murid kepada Li Feng karena berhasil menjadi pemenang pada uji tanding di ajang pencarian bakat. Sementara 4 lainnya diberikan kepada para pemuda yang berada di peringkat bawahnya. Seharusnya berdasarkan posisi peringkat, Li Yuan mendapatkan hak atas token tersebut. Jika dihitung jarak sebenarnya Sekte Raja Wali Api lebih dekat dengan kota Qiang. Hanya saja terpisahkan batas wilayah, di mana Sekte Raja Wali Api berada di kota Qianxi, wilayah selatan. Kota Qiang dan kota Qianxi berbatasan, bahkan menurut sejarah dahulunya kota tersebut merupakan satu bagian. 1. Meskipun Li Yuan kalah, ia masih hidup dan berada di urutan kedua. Hanya saja Patriark dan beberapa penatua lainnya tidak ingin melihat Li Yuan maju untuk berkembang ke arah yang lebih baik di masa depan. Melihat kondisi seperti ini, Li Fu tentu tidak tinggal diam. Ia mulai menggugat keputusan Patriark agar putranya mendapatkan kesempatan untuk bergabung menjadi Sekte Pedang Biru yang sudah memberikan kesempatan terbatas kepada klan Li. Setelah beberapa hari berkultivasi, akhirnya Li Yuan keluar dari dalam kamarnya. Ia dapat merasakan tubuhnya sudah benar-benar pulih dan stabil. Li Yuan ingin sekali kembali ke paviliun angsa emas untuk mencari pedang yang akan ia gunakan untuk menjaga diri. Kota Qiang merupakan kota terbesar di ibu kota. Sebagai kota yang dihuni oleh banyak kultivator, kota Qiang juga merupakan kota yang tidak terlalu humanis. Di tempat ini untungnya klan Li cukup diperhitungkan, jika tidak maka Li Yuan yang masih lemah akan mudah ditindas. Di dalam sebuah ruangan di lantai 3, tampak Xiao Yi sedang termenung. Beberapa hari terakhir ia terus memikirkan tentang Li Yuan. Di tengah kegalauannya tiba-tiba terdengar suara seorang pelayan yang berlari dengan tergesa-gesa. "Nona, Nona," ucap seorang pelayan dengan napas yang masih tersengal-sengal. "Apa yang terjadi?" tanya Xiao Yi sambil mengerutkan alis. "Pemuda itu. Dia datang kembali," ucap pelayan yang sebelumnya sudah diberikan pesan. Sebelumnya Xiao Yi sudah memberikan pesan kepada pelayannya agar menyampaikan berita jika Li Yuan datang kembali. "Baiklah, aku akan ke sana," sahut Xiao Yi penuh semangat. Di lantai 2 tampak Li Yuan sedang memilih senjata. Ia tampak serius memilih pedang yang akan ia gunakan sebagai senjatanya. Tatapan matanya cukup tajam, barisan senjata di tiap rak ia perhatikan dengan serius. Bahkan ia sempat memeriksa beberapa pedang yang menurutnya lumayan bagus. Ia tidak mau melewatkan senjata yang kelak akan bersamanya. Baginya senjata bukan hanya alat melainkan bagian tubuh yang lain yang berguna untuk membela diri. Saat ini Li Yuan tampak seperti pemuda biasa, aura kekuatannya telah ia sembunyikan dengan baik. Tidak seperti sebelumnya, kini ia merasa lebih tenang dan terlihat lebih berharisma. Tepat ketika Ai Guo sedang berkonsentrasi memilih pedang, tiba-tiba terdengar suara yang cukup familiar. Ai Guo melirik tanpa menolehkan kepalanya, seseorang yang tidak asing kini berada di dekatnya. 1. "Sepertinya kau sudah menguasai teknik yang sebelumnya kau pernah pelajari," ucap Xiao Yi ketika tiba di dekat Ai Guo. Tidak ada pancaran ki yang dapat ia rasakan pada saat ini. Pedang yang menarik. Li Yuan yang menyadari kehadiran Xiao Yi hanya tersenyum ringan, namun lesung pipinya membuat Xiao Yi tidak bisa menahan ketertarikan dalam dirinya. Li Yuan adalah pria yang sangat tampan,
jadi tidak heran jika para gadis pun akan memujanya. Oh Nona Xiao, terima kasih atas perhatiannya, ucap Li Yuan sambil memegang pedang yang dipilihnya. Saat ini Li Yuan tengah berfokus pada pedang yang memiliki energi spiritual yang cukup kental, hanya saja ada lapisan penghalang yang membuatnya seolah seperti pedang biasa. Dengan kemampuan teknik aura naga, tentunya Li Yuan dapat mendeteksi kekuatan tersembunyi dari benda-benda yang berada di sekitarnya. Bisakah kita bicara empat mata? Tanya Xiao Yi dengan ekspresi serius, ia tidak ingin membuang waktu demi keselamatan Li Yuan. Bisa saja, kuharap itu bukanlah tentang pernyataan perasaanmu kepadaku, goda Li Yuan sambil memperhatikan pedang yang akan ia beli. Li Yuan terus-menerus menggoda Xiao Yi, meski demikian ia belum memiliki perasaan apa-apa terhadap wanita yang kini berada di dekatnya itu. Percaya diri sekali kamu, ucap Xiao Yi sambil mengerucutkan bibir. Tetapi di dalam hatinya ia tidak menolak perkataan Li Yuan, sudah 1 minggu ini ia selalu menanti kedatangan Li Yuan. Bahkan perasaannya mulai tidak menentu, seperti hari ini ia seperti sangat ingin melindungi Li Yuan dari ancaman organisasi 7 hantu. Xiao Yi seperti tidak ingin Li Yuan terluka lagi seperti sebelumnya, ada perasaan takut kehilangan yang sulit untuk digambarkan. Li Yuan sebenarnya tidak terlalu memperhatikan kehadiran Xiao Yi, dari awal perhatiannya hanya tertuju pada pedang yang sedang ia pilih. Li Yuan adalah kultivator tangan kosong yang mengandalkan tenaga dalam, namun di dalam ingatan tubuh lamanya terdapat jurus berpedang klan Li yang menurutnya sangat sederhana dan perlu dikembangkan. Mulanya Sekte Pedang Biru akan menjadi pilihan dirinya yang ingin memperdalam kemampuan berpedangnya. Namun setelah mengetahui jika Li Feng juga tertarik akan sekte tersebut maka secara otomatis Li Yuan mengubah strateginya. Ia memilih Sekte Raja Wali Emas, sekte yang murni mengolah tenaga dalam dengan teknik tangan kosong. Jika dihitung jarak sebenarnya Sekte Raja Wali Emas lebih dekat dengan Kota Qiang. Hanya saja terpisahkan batas wilayah, di mana Sekte Raja Wali Emas berada di Kota Qianzi dan masuk wilayah selatan. Kota Qiang dan Kota Qianzi berbatasan, bahkan menurut sejarah dahulunya kota tersebut merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan. Nona Xiao, aku akan membayar benda ini terlebih dahulu. Setelah itu aku akan menemuimu untuk berbicara sesuai maksud yang kau sampaikan barusan, ujar Li Yuan dengan santai. Setelah mengatakan hal tersebut Li Yuan berjalan melewati Xiao Yi dan meninggalkannya begitu saja. Li Yuan dengan tenang melangkah menuju lantai pertama untuk melakukan pembayaran. Dalam benaknya ia sudah tidak sabar ingin memiliki pedang tersebut. Xiao Yi yang diperlakukan seperti ini hanya mengerutkan alis dengan dalam, ia tidak menduga jika sikap baiknya akan diacuhkan begitu saja. Memikirkan hal tersebut membuat Xiao Yi tampak sakit kepala, namun ia segera menenangkan dirinya jika sosok Li Yuan memang unik baginya. Sebagai salah satu wanita tercantik di Kota Qiang, tidak sedikit lelaki yang rela berdiri mengantri demi bisa menemui dirinya. Ramainya paviliun angsa emas juga tidak terlepas dari pesona kecantikannya yang membuat para tuan muda selalu memiliki alasan untuk berkunjung ke tempatnya. Di lantai 1 Li Yuan sedang bertanya tentang harga pedang yang dipilihnya, meskipun tampak biasa namun bagi Li Yuan seperti memiliki ketertarikan yang kuat terhadap pedang yang kini berada di tangannya. Tuan, berapa harga pedang ini? Tanya Li Yuan kepada pelayan yang bertugas sebagai juru bayar. Tunggu sebentar Tuan, saya akan menanyakannya terlebih dahulu kepada nona muda, jawab petugas tersebut. Ia tidak mau melakukan kesalahan, sebab ia tahu jika tamu yang sedang dilayaninya adalah sosok pemuda yang menjadi perhatian nona Xiao Yi. Xiao Yi yang saat ini sedang menunggu kedatangan Li Yuan di lantai 3, tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan anak buahnya. Maaf nona, Tuan itu ingin membeli pedang kelas menengah yang harga awalnya sekitar 100 tael emas, ucap pelayan tersebut dengan terbuka. Ia sudah berikan harga seperti itu saja, jawab Xiao Yi dengan ketus. Suasana hati Xiao Yi saat ini sedang tidak bersahabat, hanya karena hal sepele saja ia sudah berubah sikap jika itu terkait dengan nama pemuda yang kini mulai mengganggu pikirannya tersebut. Baik nona, jawab pelayan tersebut. Namun di dalam hati pelayan tersebut sedikit merasa aneh. Nona mudanya yang sebelumnya sangat menantikan kedatangan pemuda tersebut kini malah bersikap dingin. Tanpa membuang waktu, pelayan tersebut segera turun ke lantai 1. Tuan muda, harga pedang ini cukup 100 tael emas saja, ucap pelayan tersebut sesaat tiba di depan Li Yuan. Ia hanya menghitung harga modal saja untuk menghindari kerugian. Pedang tersebut juga tidak terlalu bagus, didapatkan oleh seorang pemburu makam kuno. Setelah melewati beberapa kali pemeriksaan, pedang tersebut dikonfirmasi sebatas senjata biasa yang belum memasuki tingkatan spiritual. Baiklah jika begitu, ucap Li Yuan sambil mengeluarkan emas dari dalam cincin penyimpanannya.
Li Yuan sebetulnya cukup terkejut dengan harga yang ditawarkan. Menurutnya jika harga normal maka pedang tersebut berharga di atas 200 tael emas. Kendati demikian ia berpikiran jika hal ini berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Xiao Yi, oleh karena itu Li Yuan menduga jika pembicaraan yang akan ia lakukan terkait dengan kerjasama. Namun Li Yuan juga menjadi bingung, jika dikaitkan dengan masalah bisnis tentunya hanya ayahnya saja yang memiliki pengaruh di kota Qiang. Banyak restoran dan penginapan yang dikelola oleh Li Fu, sebagai penatua ia jelas sudah banyak memiliki koneksi serta nama yang baik dalam menjalani bisnis. Setelah melakukan pembayaran, Li Yuan memiliki hak atas pedang tersebut secara penuh. Meski di kehidupan sebelumnya ia memiliki pedang spiritual yang menemani hingga akhir hayatnya, namun di alam fana ini ia tidak tahu banyak tentang pedang. Bahkan pedang yang sekarang ia miliki juga tidak terlalu penting, baginya asal cocok dengan perasaannya maka ia sudah merasa nyaman dengan pedang tersebut. Tuan, bolehkah saya bertemu dengan Nona Xiao Yi? Sebelumnya ada hal yang ingin kami bicarakan, ucap Li Yuan kepada pelayan tersebut. Sebelumnya Xiao Yi sudah mengatakan ingin berbicara secara pribadi dengan dirinya. Tentu saja boleh, Nona muda berada di lantai 3, Tuan muda bisa mengikuti saya, ucap pelayan tersebut dengan sopan. Terima kasih, ucap Li Yuan dengan sopan. Menghadapi kelompok pembunuh. Setelah Li Yuan mengatakan hal tersebut, pelayan yang bertugas sebagai juru bayar itu segera memimpin jalan menuju lantai 3. Ia masih dengan sopan dan bersikap hormat kepada pemuda yang belakangan ia ketahui berasal dari klan Li. Setibanya di lantai 3, Li Yuan segera melihat keberadaan Xiao Yi yang tengah berdiri di sudut jendela. Rambutnya yang panjang sesekali tersingkap oleh hembusan angin yang bertiup sepoi-sepoi menunjukkan wajah cantiknya. Kupikir hari ini ada bidadari yang turun dari langit, ucap Li Yuan kembali menggoda Xiao Yi. Bisa dikatakan sebagai seorang wanita Xiao Yi memiliki kecantikan yang luar biasa, jika dibandingkan dengan Xiu Juan tentunya sangat berbeda. Menyadari kedatangan Li Yuan, wajah Xiao Yi tampak memerah dan rasa kesalnya yang sebelumnya hadir kini berganti dengan perasaan malu. Tidak bisakah kau mengucapkan sapaan yang lebih baik lagi? Ujar Xiao Yi seperti orang yang sedang marah. Tidak, aku hanya berkata apa adanya terhadap Nona Xiao, ucap Li Yuan dengan lebih akrab. Tidak bisakah kau tidak mengatakan hal yang begitu tidak tahu malu seperti itu? Ucap Xiao Yi sambil menahan gengsinya. Sudah kubilang jika aku tidak suka mengatakan hal yang tidak perlu. Namun jika itu membuat Nona Xiao tidak nyaman maka aku tidak akan mengatakan hal tersebut di lain waktu, tegas Li Yuan sambil bersikap formal, ekspresinya pun terlihat lebih serius seperti dulu. Itu, tidak seperti itu maksudku, sela Xiao Yi tampak kikuk. Namun Li Yuan sudah terlanjur berkata demikian, ia tidak mau membahas hal yang menurutnya tidak perlu di masa depan. Mulanya Li Yuan menganggap Xiao Yi sebagai teman akrab saja, namun ia juga tidak mau jika ada salah satu pihak yang merasa tidak nyaman. Oh ya, ada apa Nona Xiao ingin berbicara secara pribadi kepada saya, ucap Li Yuan dengan lebih formal. Perubahan situasi ini membuat Xiao Yi menyesal, ia tidak menduga jika Li Yuan adalah orang yang mudah terbawa perasaan. Bahkan lebih tepat dikatakan menyesuaikan diri dengan keadaan yang belum tentu diketahui kebenarannya. Tidak jadi, lupakan saja, ucap Xiao Yi yang ikut terbawa suasana hati yang kacau. Oh, baiklah jika begitu. Saya mohon undur diri, terima kasih atas kebaikan Nona yang telah memberikan harga yang luar biasa murah untuk pedang yang berada di tangan saya. Kelak di kemudian hari saya tidak akan melupakan hal ini, ucap Li Yuan dengan tulus. Detik berikutnya ia segera balik kanan dan menolehkan kepalanya, sambil meninggalkan Xiao Yi ia hanya bergumam dalam hati. Dasar perempuan aneh. Sementara Xiao Yi yang terpana hanya bisa menatap punggung Li Yuan yang perlahan menghilang dari pandangannya. Sial, kenapa aku malah seperti ini, ucap Xiao Yi pelan sambil menghentakkan kakinya. Rencananya untuk peduli kepada Li Yuan hanya bisa ia pendam dalam hati, kesempatan yang baru saja terjadi telah ia lewatkan hanya karena ego yang tidak perlu. Sementara itu Li Yuan yang sudah menuruni lantai 3 segera tiba di lantai 1 dan segera keluar dari paviliun angsa emas. Beberapa pelayan yang melihat Li Yuan hanya menganggukkan kepala sebagai tanda penghormatan yang sederhana. Tanpa sungkan Li Yuan pun memberikan beberapa tael emas sebagai tanda terima kasih atas pelayanan yang ramah. Tanpa Li Yuan sadari beberapa orang pendekar yang berada di ranah yang sama dengannya tengah menatapnya dengan tatapan tajam. Sekitar 7 orang pendekar dengan kultivasi tingkat pendekar raja tersebut ditugaskan untuk membunuh Li Yuan. Mereka adalah orang-orang yang berasal dari kelompok 7 hantu yang disewa oleh Patriark Liu untuk membunuh Li Yuan. Berita yang diterima oleh kelompok 7 hantu adalah Li Yuan yang baru saja pulih dari luka-lukanya, bahkan kekuatannya masih berada di ranah pendekar raja pada kondisi terbaiknya.
Jadi dengan mengirimkan 7 orang pendekar yang memiliki kekuatan pendekar raja tingkat menengah dan juga tingkat akhir sudah lebih dari cukup untuk menghabisi nyawa Li Yuan yang hanya seorang diri tersebut. Ketika berada di titik yang sudah ditentukan, ketujuh orang tersebut segera menyergap Li Yuan dengan mengelilinginya dan menatap dengan kejam. Li Yuan, panggil salah seorang dari mereka. Menyadari ada orang yang membuntutinya, Li Yuan sontak membalikkan badannya lalu menatap mereka dengan dingin. Aku tidak menyangka jika ada orang asing yang bisa mengetahui namaku. Katakan saja apa mau kalian, tidak mungkin jika kalian hanya ingin mengobrol denganku begitu saja kan, ujar Li Yuan dengan tenang. Kau cukup percaya diri, namun hari ini kamu tidak bisa selamat dari tangan kami, ucap salah seorang lainnya. Pergilah ke neraka. Sambil berbicara, salah seorang dari mereka bergerak dengan cepat ke arah Li Yuan. Walau bagaimanapun mereka diharuskan membunuh Li Yuan dengan cepat, selain untuk menghindari masalah yang tidak perlu, mereka juga harus segera kembali untuk melaporkan dan menerima hadiah yang sudah dijanjikan. Pedang panjang di tangan orang tersebut segera terangkat ke udara menimbulkan kilau cahaya pedang, ki yang kuat juga mengalir dengan ganas bersatu dengan pedang hendak menebas Li Yuan. Merasakan bahaya menerjang dirinya, Li Yuan segera menghindar dan melewati serangan pedang tersebut dengan bergerak ke arah samping memutar pinggangnya sambil bergeser beberapa langkah ke samping. Ada rasa dingin yang dirasakan oleh Li Yuan sesaat sebelum pedang tersebut menghampirinya, namun ia masih tenang dan dapat melihat pergerakan yang diarahkan kepadanya. Setelah berhasil menghindari serangan cepat tersebut, Li Yuan segera menggunakan senjata yang baru saja ia dapatkan dari paviliun angsa emas. Pedang panjangnya ia tarik secara perlahan dari dalam sarungnya, aura kejamnya seolah menyatu dengan semangat juangnya untuk bertahan hidup. Aiguo mengeluarkan energi ki-nya, pedang yang di tangannya pun memberikan kesan sangat berbahaya berbarengan dengan cahaya gemuruh yang menyelimuti pedang. Pada saat yang bersamaan pusaran angin terbentuk dari meletusnya ki di dalam tubuh Aiguo, tenaga ki yang ia keluarkan secara maksimal menerbangkan debu dan kerikil yang berada di atas tanah. 1. Orang-orang yang mengepung Li Yuan menatap tidak percaya, awalnya mereka mendapatkan informasi jika target yang dibunuh tidak terlalu kuat. Namun setelah melihat kekuatan Li Yuan saat ini, mereka jadi semakin berhati-hati dan menjadi lebih waspada. Kesinilah kalian semua, seru Li Yuan dengan tatapan bengis. Rupanya ucapan tersebut hanyalah untuk mengecoh pihak lawan, detik selanjutnya malah Li Yuan yang bergerak sambil mengeluarkan teknik berpedang klan Li yang berada dalam ingatan tubuh lamanya. Seorang pendekar yang pertama kali menyerang Li Yuan justru mendapatkan kesempatan pertama menikmati sabetan pedang yang sudah dibungkus oleh energi ki yang siap meledak kapan saja. Treng, treng. Gerakan Li Yuan seperti kilatan petir yang begitu sulit diimbangi oleh lawannya, hanya dalam 3 gerakan tubuh pendekar dari kelompok 7 hantu tersebut terkena tusukan yang mematikan. Selep. Pedang Li Yuan tepat menancap di jantung lawannya dan langsung mengoyaknya dengan ganas. Semburan darah segar tidak tertahan keluar dari dada orang tersebut, membuatnya ambruk seketika dengan tatapan penuh ketidakpercayaan.